Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ilyas. Terima kasih sudah datang ke ruang ibu. Ibu ingin menanyakan persiapan supervisi akademik nih. Kan ibu waktu itu berhasil rapat sudah menjadwalkan kegiatan guru masing-masing sudah kesepakatan ya. Nah, ibu mau nanya nih, Pak Ilyas, untuk aktivitas supervisi apa yang akan dilakukan perbaikan ketika ibu nanti visitasi ke kelas Pak Ilyas? Sasarannya, area pengembangannya apa? Melihat dari semester sebelumnya ya, saya akan cobakan di kostum disiplin positif tentang kesepakatan kelas. Kemudian ada juga mengenai diferensiasi sesuai dengan tujuan mereka. Oh, jadi sasaran untuk menjadi area pengembangan ketika supervisi nanti adalah ingin menunjukkan kepada ibu bertanggung jawab kesepakatan kelas yang sudah dibuat di awal tahun kemarin. Apakah sudah seterama atau belum, seperti itu maksudnya ya? Betul. Yang kedua, bagaimana ketika Pak Ilyas ada di kelas 6 dengan kurikulum baru yang baru tahun ini diterapkan, apakah Pak Ilyas mampu mensikapi adanya perubahan kurikulum ini dengan melakukan pembelajaran berefisiensi di kelas? Wih, itu keren sekali Pak Ilyas. Alhamdulillah secara area pengembangan yang Pak Ilyas, jadi udah ngecek di sini di LHK Pak Ilyas, dan makanya memang area pengembangannya lebih ke disiplin positif. Yang ibu mau tanya, Pak Ilyas kan lebih fokusnya ke disiplin positif ke itu ya, ke kesempatan kelas ya. Kira-kira apa yang membuat Pak Ilyas itu ingin lebih konsen melihat perhatikan hal tersebut? Kebetulan pengalaman saya juga di kelas selama ini masih banyak peserta itu yang tidak melakukan kesempatan kelas itu ya. Karena mungkin mereka lupa atau mereka tidak memperhatikan, mungkin harus diingatkan lagi dengan cara menerapkannya dalam pembelajaran itu. Dari awal pembelajaran, proses hingga akhir. Jadi anak-anak itu belum disiplin lah intinya Ya, gitu ya. masih banyak yang tidak melakukan kesempatan kelas. Nah, boleh tahu tidak Ibu, kira-kira nih apa yang menjadi hal-hal yang menjadi kesempatan kelas di kelas 6 ini, kelas 12? Pertama, mengenai disiplin siswanya, ingin izin ketika ingin keluar ke kamar mandi, jadi harus izin seperti itu. Dan masih banyak setelah itu yang hampir nyelonong aja gitu. Oh gitu, jadi kalau misalnya mau keluar, tiba-tiba udah mau pintu baru izin, kan itu kurang baik ya. Iya. Berarti etikanya ya, anak kurang ya. Jadi untuk kelasnya 1 yang kalau ibu catat nih berarti anak-anak itu izin dulu kalau mau keluar kelas. Selain yang pertama tadi ada lagi yang disepakati? Yang sering terjadi itu bahasa ya. Bahasa. Mungkin itu karena kebiasaan atau gimana ya, tiba-tiba wah gitu. Jadi ngobrol sama teman-temannya tiba-tiba ngomong kasar gitu. Jadi itu mungkin tidak Oh gitu. Jadi anak-anak sudah memahami bahwa hal tersebut itu tidak baik dan mereka menyadari bahwa itu harus diperbaiki gitu ya. Kadang ada yang keceplosan diingatkan sama yang lain. Kamu kan udah janji gini, datang gini. Oh, berarti sebenarnya mereka sudah punya warning sendiri di kelas ya? Cuman mungkin karena kebiasaan atau tidak. Biasa ya? Biasa. Cuman kalau biasa, hal yang sudah berpola itu agak susah ya untuk diubah. Tapi kalau ibu lihat dan dengar dari cerita Pak Ilyas bahwa ada upaya preventif dari teman sendiri untuk mengingatkan gitu ketika temannya melanggar gitu, bahkan mengingatkan supaya kembali lagi ke kesempatan kelas. Wah itu udah hal baik, jadi memang budaya positif itu memang sebenarnya sederhana kalau menurut ibu ya, tapi memang susah terapkan. Karena lagi-lagi kita ada kebiasaan itu di rumahnya atau di sekolah. Selain tadi anak izin kalau keluar kelas, terus bahasanya yang kurang bagus, supaya mulai sekarang ini sepakati mulai belajar menggunakan bahasa yang sopan gitu. Ada apa lagi yang perlu dibahas di sekolah dan kelas? Sama
yang sering itu kita kan udah ada kelompok ya, kita pakai tanggung jawabnya gitu. Oh, tanggung jawab. Masih harus saling diingatkan gitu. Jadi kalau merasa oh ini tugas saya nih, saya nggak bisa disuruh laksanakan. Idealnya seperti itu ya. Tapi masih ada anak. Masih ada. Berapa persen anak-anak yang membuat pelanggaran? Jadi setiap kelompok itu ada aja gitu satu. Oh, berarti 1 per 2, setiap kelompok per orang. 7 orang, berarti 2 dari 7. Berarti 20 per 7. Berarti hampir 30% yang melanggar. Ya, selalu ada yang mungkin atau lupa alasannya. Maksudnya kamu pikir. Jadi tanggung jawabnya kurang ya. Nah, itu harus ditingkatkan. Sejauh yang Pak Ilyas rasakan setelah diterapkan kesempatan kelas itu sudah ada perubahan kan? Mulai sedikit mulai berubah. Jadi ada penanggung jawab yang khusus berarti nggak usah dibantu masuk. Oh ini kelompok ini hari Senin. Oh, dia ada petugas koordinatornya Iya, untuk mengingatkan kelompok-kelompoknya. Kan selain piket juga ke pembelajaran juga masih kelompok yang gitu ya. Jadi mereka kerjasama. Jadi kelompok piket include kelompok belajar. Tapi nanti yang mau diterapkan juga di proses pembelajaran ada tugas kelompok itu yang melihat di sini. Oke. Ketika ada anak yang melanggar, apa yang sudah Pak Ilyas lakukan? Oh, ya. Kembali lagi ke kesempatan kelas B. Lagi kalau memang kamu merasa ini sekarang harus ngapain, nah itu tanggung jawabnya. Aku mulai ke dirinya sendiri. Ketika saya gini, ini baik itu buat dirinya. Oh, jadi mereka sudah merefleksi kesalahannya. Iya, kesadaran diri gitu. Nah, itu berarti Pak Ilyas sudah menerapkan KSE ya, nilai potensi sosial emosional supaya membangun itu kesadaran dirinya bahwa mereka itu kalau salah, refleksi dulu saya salahnya harus diperbaiki. Dan di baru aja juga ada itu ya kesadaran diri. Ya, alhamdulillah sudah bagus. Sebenarnya kesepakatan kelas itu baik atau banyak atau sedikit relatif ya tergantung kebutuhan. Tapi walaupun sedikit misalnya dijalankan dengan baik dan anak-anak itu betul menyadari menjadi habit gitu yang kebiasaan terpola, maka akan jadi indah gitu hasilnya. Nah, kira-kira area pengembangan yang akan dilakukan kalau ibu lihat di RHK Pak Ilyas itu di area pengembangannya itu ini ya melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Berarti kira-kira apa yang menerapkan untuk melakukan refleksi dinamika kelas ini? Kan salah satunya dengan kerja kelompok. Gitu. Ya, kerja kelompok. Tapi menerapkan kesepakatan kelas di sini Ya, bacanya. mungkin ketika ada kan di itu ada yang tanggung jawab kerjasama, nah itu di demokratnya kan dalam kelas di kerja kelompok itu dikatakan dilihat siapa nih yang cuma sibuk gitu kan ya. Tapi harapannya kan sesuai kesepakatan semuanya ikut bergabung gitu menyelesaikan tugas yang diberikan. Ya bagus, itu akan memicu pertama keterampilan berrelasi juga kalau mereka jadi anak bisa kompak gitu kan, saling menghargai. Nah lalu yang kedua hal ini adalah harus melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau tidak mendukung kesepakatan kelas. Kira-kira upaya apa yang akan dilakukan? Melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Jadi sambil berjalan sih Bu ya kalau itu ya. Jadi maksudnya dalam proses pelajaran berarti Pak Ilyas akan bagaimana nih ketika untuk menanamkan upaya ini? Upaya penguatan positif. Penguatan dengan cara apa? Yang pertama sih kembali lagi ke ini ya. Mengingatkan maksudnya. Kembali yang sudah disepakati di awal. Jadi selalu mengingatkan ya, setiap proses pelajaran mengingatkan terus gitu ya. Karena gitu Bu, anak tuh naluriah gitu. Jadi tiba-tiba aja kebiasaan sehari-hari kesepakatan muncul. Jadi lagi enak-enak tiba-tiba ada yang gitu. Bikin Susah ulah. dijelaskan gitu. Bikin ulah gitu. Buat kekacauan.
dari duga-duga gitu. Nah, kalau hal-hal tersebut ada anak yang melanggar gitu, padahal sudah mencoba dengan dibuat kayak coaching gitu, pernah belum? Belum sih ya, kalau secara khusus ya. Belum ya. Belum formal, paling dipanggil aja ngobrol, belum sampai ada dokumentasi atau sesuatu. Boleh itu nanti dibuat dari sisi ya, supaya anak itu buat kalau melanggar itu mereka menyadari kesalahannya. Oke, nah nanti rencananya untuk melakukan hal tadi budaya positif dan dalam kesepakatan kelas, terus mengingatkan anak supaya terlalu melakukan hal-hal positif, terus jika ada yang melanggar anak supaya direfleksikan, diingatkan, itu berarti mulai diterapkannya mulai kapan itu? Diterapkan sebenarnya dari awal kesempatan kelas sudah diterapkan, cuman masih harus diingatkan terus dulu, baik sama saya maupun teman-temannya. Berarti nanti ketika ibu ngajar rencananya kapan nih, kalau lihat di jadwal Pak Yus itu bagi jadwal 6 September ya? Kira-kira 6 September itu Pak Yus sudah siap? Sudah siap. Sudah siap. Mau mengajar apa nih kira-kira? Saya belajar nanti jam pelajaran pertama selanjutnya. Oh gitu, matematika. Sudah membuat persiapan pelajarannya, misalnya modul ajar atau apa? Saya sudah bawa modul ajar. Oke. Kalau ibu lihat dari sini, identitasnya, terus konten isi belajar sudah sesuai sih. Di sini udah ada KTP, udah ada kompetisi awal, kompetisi sudah ada atas. Nah, kalau kita bisa didik, kemudian materi sudah ada, pemahaman berbakat dan romantik. Nah, ini udah bagus nih, di kegiatan materinya sudah terlihat ada nilai KPSE-nya dan ada diferensiasinya di konten, di proses maupun di produk. Nah, hanya yang belum terlihat di sini sama ibu LKPD-nya dan rubrik penilaian. Kan biasanya kalau penilaian itu ada 3 ya, ada kognitif, ada psikomotor, ada afektif. Ini belum terlihat nih rubrik penilaiannya. Ini bagus, sudah ada kotaknya, promesnya sudah ada. Nah ini belum ada, yang belum ada tadi LKPD sama rubrik penilaian untuk mengukur penilaiannya. Nanti pas pelaksanaan ya saya bawa dilengkapi ya. Oh iya, ini juga belum dicatat peserta didik, di sini udah ada. Cuman belum terlihat tentang kebutuhan belajarnya. Berarti nanti Pak Ilyas harus membuat pemetaan kebutuhan belajarnya. Sebenarnya kalau pemetaan yang melalui asesmen kognitif itu sudah ada, cuman belum dipetakan. Sudah ada, belum dipetakan. Mungkin tambahannya yang non kognitif ya. Iya, terus ada tuh nanti untuk mengacu ke itu kan, nanti kalau dengan memetaan kebutuhan Pak Ilyas tahu, oh ini anak ini berarti hubungannya ke apa, boleh diamati ke apa nanti? Diferensiasinya. Ke gaya belajar berarti kan? Iya, berarti nanti kalau sudah dipetakan, udah dilihat kesiapan belajarnya, dilihat profil belajarnya, nanti larinya ke gaya belajar, tahu oh ini sini lebih estetik, sini ke visual, berkorin seperti itu. Terus juga minat bakatnya. Nah, terus ibu udah lihat juga di sini sudah bagus sih kalau ibu lihat, tidak di langkah-langkahnya sudah tidak terlalu banyak koreksi. Ini tujuan belajar itu udah bagus, sudah terlihat ABCD-nya, udah ada sedikitnya sudah muncul, audiensnya, kemudian behaviornya sudah terlihat, conditionnya, bijinya sudah ada, udah bagus. Tadi yang belum lengkap itu aja berarti ya Pak Ilyas ya, pemetaan kebutuhan ya, sama LKPD-nya karena ini belum lengkap ya buat persiapannya. Nanti ketika supervisi berarti sudah bisa terlihat gitu ya. Nah, lalu tadi rencana sudah, sasaran pengembangan sudah. Nah, yang akan ibu lihat nanti berarti kesimpulan nih Pak Ilyas setelah bertemu sama ibu ini bagaimana? Pertama sih terima kasih Bu ya. Jadi saya tahu kekurangan saya selama ini, mungkin apalagi di modul aja Bu ya, masih kurang sempurna, masih harus banyak yang ditambah. Terus saya juga merasa senang bisa dapat ilmu, bisa lebih tahu.
Iya, alhamdulillah berarti Pak Yos sudah bisa membuat rencana pembelajarannya sudah disiapkan, rencana aksinya sudah jelas, tanggal 6, tinggal melengkapi yang kurang-kurang, terus tinggal komitmennya nih, ini betul-betul harus berkomitmen bahwa Pak Alyas itu berarti harus berusaha untuk memperbaiki gitu kan. Iya. Nah sekarang kira-kira siapa yang akan diajak terlibat untuk hal-hal tadi kan harus ada yang ingin bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan, kira-kira siapa yang akan membantu Pak Ilyas untuk Yang pertama sih dari bertanggung ibu, jawab? udah pasti dari ibu. Kemudian saya minta teman-teman, teman guru dikasih jawab gitu. Terus dukungan juga dari anak-anak tuh, biar proses belajar itu juga baik. Kemudian untuk diri saya sendiri, saya akan begitu pelatihan gitu. Oh iya betul, banyak tuh di PMN ya pelatihan ya, webinar banyak gelar. Berarti Pak Ilyas sudah berkomitmen ingin meningkatkan kompetensi diri sendiri yang lebih baik. Sekarang perasaan Pak Ilyas setelah bertemu dengan Ibu ngobrol ini, apa harapan Pak Ilyas, terus apa yang dirasakan, merasa bagaimana gitu? Awalnya sih deg-degan ya. Deg-degan. Karena saya sadar diri gitu ya. Masih banyak kekurangan. Jadi setelah ibu kasih penjelasan, lebih paham buat apa yang harus kita lakukan. Jadi sebenarnya jadi lega lah. Ternyata kekurangan saya itu ada di situ. Sekarang merasa gimana? Senang, tenang, dan termotivasi. Oke. Nah, berarti Pak Ilyas sudah melewatkan fase perubahan pada diri sendiri ya, menyadari lebih ke manajemen diri ya untuk lebih baik lagi. Dan semangat ya, semoga sampai ketemu lagi di kelas dalam kegiatan supervisinya nanti tanggal 6 September. Dan semoga bisa melengkapi apa yang tadi kurang-kurang. Sampai bertemu lagi minggu depan ya. Ya. Terima kasih Pak Ilyas waktunya. Ibu harus berangkat nih, ada kegiatan, ada rapat. Ya. Bu, saya pamit. Ya, makasih ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi di Jumat Berkah. Ya, kita akan kembali bertemu di mata pelajaran matematika. Semuanya sehat? Sehat. Keluarga di rumah sehat? Sehat. Sebelum itu mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Melisa. Silakan. Kita lihat ada apa namanya? Kesepakatan kelas. Apakah kita semua sudah menepati kesepakatan kelas? Sudah. Bapak ingatkan lagi. Yang pertama ada apa? Tanggung jawab. Semua peserta didik harus mengumpulkan tugas tepat waktu dan menjaga kebersihan kelas. Tadi sudah dilakukan?
Piket masih berjalan? Alhamdulillah, berarti tanggung jawab kita sudah laksanakan. Dan yang kedua apa? Apa bawahnya? Ini kan sudah berkelompok semuanya. Nanti ketika ada tugas kelompok berarti harus dilaksanakan kerjasama, ya. Kerjasama, ya. Nah, nanti berarti harus ditingkatkan lagi kerjasamanya, ya. Karena ini sudah dibentuk kelompok. Kemudian yang ketiga apa? Menghargai. Tidak boleh. Nah, ini sangat tidak boleh, ya. Ini menjadi kesempatan kelas kita bahas waktu awal. Yang sudah ditempel juga ya di mading sana. Sudah ada kesempatan kelas yang terjadi. Kemudian yang keempat ada apa? Partis. Siap. Oke, berapa? Ayo, berapa? Sudah. Ada sekitar 2 atau 3 lagi. Dua lagi besar. Cepat ke depan. Oh, bisa jangan mikir dulu ya, nanti diganti. Are you ready? Ayo baca dulu. Gimana pembelajaran hari ini? Terus gimana tentang pemahaman materi hari ini? Saya lupa ya. Oke, nanti ke depannya belajarnya dengan saya. Oke, semangat. Sekarang. Udah. Oke, Roman, gimana pendapatnya tentang pembelajaran hari ini? Lihat kamera. Perasaannya gimana? Nah, Nggak kedengeran. materinya tentang hari ini gimana? Apakah sudah dipahami? Tapi sedang saja. Terus harapannya ke depan gimana? Oke, terima kasih. Semangat terus. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah saya sudah hadir di kelas. Semoga sudah tidak capek ya tadi setelah ngajar tadi di kelas. Semangat sih. Kalau kelasnya suruh itu pasti tidak akan capek ya. Anak-anak semangat, gurunya juga oke gitu ya. Jadi semuanya fresh. Apalagi ketika tadi permainan game tadi kalian ibu lihat anak-anak semangat ya ketika woodwork tadi. Nah, tujuan hari ini ibu manggil kalian adalah ingin merefleksi kegiatan seperti apa yang dilakukan tadi di kelas. Kalian juga sudah menunjukkan kewajiban dengan melakukan praktik pembelajaran dan ibu ingin melakukan umpan balik nih gitu ya terhadap kegiatan yang dilakukan tadi di kelas. Pertama, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin waktu pra observasi, saya mengatakan ke ibu ingin mengangkat tentang disiplin positif, khususnya bagaimana kesepakatan kelas yang dibuat di awal tahun itu apakah sudah betul-betul diserap oleh anak-anak dan direfleksikan dari pembelajaran atau tidak. Lalu yang kedua, saya juga ingin menunjukkan ke ibu apakah saya sebagai guru baru yang menggunakan kurikulum baru di KM ini apakah sudah mampu menerapkan pembelajaran diferensiasi atau tidak. Seperti itu ya, saya. Nah, ini tadi dalam buat catatan nih. Catatan kegiatan observasi ketika di kelas. Yang Pak Yas buat di NHK itu, Ibu dibaca sesuai dengan Pak Yas inginkan di observasi adalah ingin melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Tadi Ibu udah lihat terjadi refleksi dinamika kelas yaitu dengan adanya kesepakatan kelas yang dilakukan, ada tadi dibicarakan ya dibahas dan terapkan oleh anak-anak. Yang kedua juga ada kegiatan berupa diskusi kelompok ya dengan diskusi kelompok dan juga diskusi kelompoknya semuanya antusias anak-anak.
Yang kedua, kami ingin melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Tadi Ibu udah lihat juga, Pak Ibu menyampaikan kesepakatan kelas di awal pembelajaran sebelum masuk ke inti ya. Pak Ibu sudah sebut-sebut itu. Lalu juga sudah melakukan kegiatan memfasilitasi menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Tadi juga ada yang Ibu lihat, anak kita diskusi, beberapa anak ada yang sedikit kurang serius dalam diskusinya ya, waktu Pak Ilyas sudah bisa menangani dengan baik. Dan ada upaya menyadarkan pada anak-anak konsekuensi bagaimana jika mereka melakukan perilaku yang melanggar. Jadi yang udah Ibu lihat tadi sudah oke, LHK-nya terpenuhi sesuai nilai positif yang rekan-rekan sudah terlihat. Nah, hanya sedikit yang akan Ibu tanya ke Pak Ilyas. Mau tanya nih, bagaimana perasaan Pak Ilyas ketika tadi mengajar? Perasaan saya sih senang ya. Senang ketika saya bisa mengaplikasikan apa yang sudah saya rencanakan sebelumnya, yang sudah dibicarakan sama Ibu, kita bisa terlaksana di kelas, walaupun masih ada sedikit lah tidak sesuai yang apa yang saya inginkan. Apa tuh yang tidak sesuai? Berapa persen yang tidak sesuai? 10% juga. Berarti 90% sudah berhasil ya sesuai. Menurut saya itu. Iya. Kalau Ibu lihat sih sesuai dengan modul ajar yang tadi Pak Ilyas katakan itu, di modul ajar sesuai langkah-langkahnya mulai dari langkah awal pembelajaran, inti, lalu di akhir, kemudian di inti juga udah ditunjukkan tuh diferensiasi kontennya, diferensiasi pada proses dan pada produk sudah bagus. Dan disiplin positifnya juga melalui kesepakatan kelas sudah nampak sekali gitu. Jadi menurut Ibu sudah oke gitu, dan mengacu pada yang dilakukan di PRA, di LHK sudah sesuai. Jadi kalau dikatakan presentasi berarti sudah masuk puas ya, 90% puas. Kalau di tes formatifnya, di asesmen formatif, apakah sudah anak-anak, kan yang dinilai itu kan ada 3 nilai ya, ada nilai kognitif, psikomotor, dan afektif. Apakah itu sudah terpenuhi semua? Kemudian saya juga hasil dari itu sudah saya terapkan ya di penilaiannya itu. Jadi sih walaupun tidak semua terfasilitasi, tapi semua bisa saya lakukan penilaian itu di akhir pembelajaran. Jadi bagus ya, berarti semuanya dinilai keterampilan, sikap, sudah terukur semua sesuai dengan alat instrumen yang ada. Kalau tes asesmen formatif nih, kan terakhir tadi saya lihat membagikan soal. Nah itu Kak, itu kan untuk mengukur pengetahuan ya, atau kognitif. Apakah anak-anak hasilnya bagus? Sesuai ini tuh ya, ada emang yang udah mendekati sempurna, ada juga yang masih belum sesuai. Jadi masih perlu bimbingan? Iya. Nah, mau ditanyakan berapa persen yang masih perlu bimbingan? Sekitar 5% ya, harus dilakukan. Oh, berarti beberapa sudah berhasil. Dilakukan Itu untuk semua gaya belajar, misalnya untuk gaya visual, auditori, dan kinestik, apakah presentasinya sama seperti itu, atau mungkin bagian apa gitu yang perlu lebih diberikan fokus? Kan diferensiasinya dari awalnya sesuai yang belum ada ya di awal yang membedakan itu yang diferensiasi audio visual itu belum saya tanamkan di situ. Jadi saya hanya berfokus di diferensiasi proyek dan proses. Oh di proses, oh di kontennya masih sama, dibuat beda. Tidak apa-apa sebenarnya dengan membuat diferensiasi di proses, dan berarti kalau prosesnya berbeda pasti produknya pun berbeda. Itu sudah bagus. Kalau misalnya di kontennya belum bisa dikondisikan, tapi nanti ke depan Pak Ilyas berarti bisa membuat yang lebih baik lagi diferensiasi untuk semuanya. Nah itu sudah bagus, berarti untuk awalnya sebagai pemula yang menerapkan IKN itu sudah bagus. Berarti perencanaan ke depan mau diperbaiki apa nih Pak Ilyas dari pengajaran tadi? Itu mengenai ini Bu ya, di awal itu harus di awal pembelajaran ya? Yang mengenai diferensiasinya Bu. Oh yang kontennya belum Ya, terlihat? pemetaan peserta didik juga. Oh belum, iya benar-benar saya lihat Pak Ilyas belum buat tentang kebutuhan ya. Kalau kan ada tentang kebutuhan berdasarkan kesiapan belajar, berdasarkan minat bakat siswa dan profil belajarnya yang mengacu pada gaya belajar tadi filosofi, kemudian visual itu belum dibuat ya benar ya? Mungkin nanti ke depannya Oh saya iya. lebih baik.
Berarti yang dikerjakan saya rencana di awal nanti akan membuat pemetaan kebutuhan. Oke, akan pemetaan kebutuhan. Terus dibuat diferensiasi tadi apa? Diferensiasi konten ya. Nah, untuk pemetaan kebutuhan ini mau dengan metode apa kira-kira yang akan dilakukan? Biasanya di awal itu ada tes kognitif. Akan membuat tes kognitif. Selain tes kognitif, apa ada upaya lain selain itu? Apa? Masih saya ini ya, saya cari yang tepat gitu, dengan keadaan peserta didik. Sambil berjalan nanti bisa memahami kebutuhan peserta didik. Kalau dengan memahami pendidikan berarti Pak Ilyas mengajar itu nanti lebih tepat sehingga dirasakan oleh anak-anak secara individual bahwa saya itu betul-betul dilakukan oleh Pak Ilyas nih gitu. Itu sangat bagus. Ibu harap dengan pemetaan kebutuhan yang dibuat maka semua anak sesuai dengan dikatakan oleh Kak Dewantara mendapatkan pembelajaran yang lebih berpihak pada siswa, karena tujuan kita belajar itu adalah untuk memberikan student well-being, bagaimana supaya anak itu sejahtera dalam belajar, nyaman dan belajar. Oke, jadi kira-kira nih Pak Ilyas membuat pemetaan kebutuhan dengan kemarin kan udah buat tes community, cuma belum dipetakan ya. Nah, sambil nanti diskusi sama teman, sambil berjalan, boleh secing-secing kira-kira apalagi metode yang lain untuk memetaan kebutuhan siswa ini, alat ukurnya, mungkin instrumennya gitu ya, tanya ke teman atau cari info di internet. Nah, berarti kira-kira nih kegiatan pemetaan kebutuhan mau kapan dilakukannya? Mungkin setelah ini selesai, saya langsung mulai. Setelah kita diskusi ini, Pak itu langsung menganalisa yang hasil kemarin kognitif itu ya, dipeta-petakan. Oke, terus asesmen kognitif mengukur pengetahuan ya. Nah, berarti ada lagi asesmen non kognitif harusnya untuk mengetahui kecenderungan gaya belajar itu ke asesmen non kognitif. Untuk itu boleh cari-cari info, searching, googling untuk mencari bagaimana pemetaan kebutuhan non kognitifnya ya. Kemudian, jadi hari ini ya, setelah ngobrol kita berdua nih, Pak Ilyas langsung membuat upaya perbaikan untuk ini. Nah, kalau untuk perbaikan di pembelajaran berefisiensi, tadi kan Pak Ilyas merasa konten belum ada di awal pelajaran. Kira-kira mau apa nih yang dilakukan untuk memperbaiki konten ini? Mungkin walaupun dengan materi yang sama, ya, kontennya dibedakan seperti yang visual mungkin dengan video. Gitu. Terus yang audio, auditory itu dengan menggunakan suara. Yang estetik itu dengan game itu baru game ya yang saya terapkan. Tadi berarti udah terlihat, mas itu diproses ya, di kontennya belum. Oke. Wah, Ibu senang mendengar info dari Pak Ilyas, terlihat semangatnya dan tulisan yang sangat besar untuk pengembangan pendidikan di sekolah kita. Semoga Pak Ilyas bisa menerapkan apa yang diinginkan. Anak-anak juga pastinya akan berhasil dengan begitu, karena anak merasa secara individual diperhatikan Pak Ilyas nih, aduh aku yang sukanya kinestetik bener, aku yang sukanya visual, aku yang sukanya retorik, merasakan diperhatikan secara visual, individual dan spesial oleh Pak Ilyas. Nah, berarti Ibu udah tahu tadi perencanaannya mulai hari ini. Nah, berarti rencana aksi pengembangannya tadi selain membuat pemetaan kebutuhan, membuat diferensi konten dalam pembelajaran sambil searching googling, kira-kira rencana aksi pengembangannya apa lagi yang mau dikembangkan? Tentunya dengan dukungan Ibu, anak-anak bisa diterapkan sebulan ke depan gitu ya. Jadi rencana aksi pengembangannya apa lagi yang mau dibuatkan? Maksud Ibu yang dibuatkan tadi apa kan? Kalau tadi kan ke budaya positif, kesepakatan kelas, dan penerapan bagaimana bahwa anak itu supaya tidak melanggar. Nah, kira-kira ke depan ada pengembangannya apa lagi? Mungkin ke memahami peserta didikku ya, sayanya dulu bukan sayanya peserta didik, mulai sekarang mulai tentang organisasinya, jadi saya bisa menerapkan itu. Iya, oke, wah, selamat ini ya, selamat berubah, selamat buat perubahan. Kalau lihat dari ini udah bagus, jadi tadi tinggal pemetaan kebutuhan, diperdalam lagi, biasanya pembelajaran dengan kebutuhan siswa.
Jangan lupa perhatikan minat bakat siswa, kesiapan belajar siswa, dan profil belajarnya. Seperti untuk perlu ajar dengan berbaiki aja itu yang kurang-kurang tadi. Oke, mungkin kegiatan pasca konsultasi yang hari ini dengan Pak Ilyas, Ibu cukupkan sampai di sini karena itu juga ada acara lain setelah ini. Tapi Ibu bangga sama Pak Ilyas kalau sudah bisa memperbaiki keadaan dibanding dengan semester kemarin ya. Oh Ibu lupa, jadi tindak lanjut Pak Ilyas lupa tuh ada yang kelewat. Tindak lanjut Pak Ilyas ini setelah tahu kekurangannya, telah mau merencanakan setelah ini memperbaiki, tindak lanjutnya mau apa nih? Yang pertama saya akan ikut pelatihan ya. Oh iya, itu pelatihan. Di PMM banyak ya. Salah satunya PMM. Iya, atau Kemudian diskusi dengan dengan rekan sebelum teman-teman guru. Iya, Saya juga dengan ibu juga memohon, boleh. ya, Hmm. mohon bantuan dari Iya, oke. Sip, semangat ya Pak Ilyas. Mungkin cukup, ada lagi yang mau didiskusikan lagi sama Ibu? Oke, terima kasih ya. Selamat bekerja, semangat terus buat perubahan pendidikan lebih baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.